Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini berjudul Energi Zikir, menenteramkan jiwa, membangkitkan optimisme. Ditulis oleh saya dan teman saya Haryanto Alfandi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008, jumlah halamannya ada 254 halaman, diterbitkan oleh penerbit Amzah Jakarta. Energi zikir. Adakah zikir itu memiliki kekuatan? Adakah itu zikir bisa menenteramkan jiwa? Adakah zikir bisa mendamaikan hati? Adakah zikir membangkitkan optimisme? Jawabannya iya. Karena secara spiritual, zikir adalah mengingat kepada Allah, zikir adalah juga berdoa kepada Allah, dan dengan berzikir kita menjadi optimis karena hati merasa tenang dan hati merasa damai. Allah berfirman, "Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah bahwa dengan berzikir itu bisa menenteramkan hati. Hati seseorang saat-saat ini banyak mengalami kegelisahan. Dalam dunia modern, orang mengalami banyak kesibukan pekerjaan, tetapi dengan berzikir, mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Mengapa? Karena zikir adalah sebuah kontemplasi hubungan antara seorang hamba kepada Allah, dan dengan mengingat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, membaca kalimat-kalimat tertentu, kalimat-kalimat thayyibah tertentu kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan suatu pembalasan, dan balasannya adalah dengan hati yang tenang dan hati yang damai. Maka itu, dengan mengingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah melalui amalan-amalan tertentu, secara spiritualitas terjadi suatu koneksitas antara hati seorang hamba dengan Allah sebagai zat pencipta. Maka itu dalam dunia spiritual, dalam dunia tasawuf, ada amalan-amalan tertentu yang dibaca untuk selalu diamalkan agar terjadi koneksitas antara hati manusia dengan Allah. Dalam amalan-amalan tasawuf dikenal juga dengan istilah thariqah yang didirikan oleh para ulama. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Sadziliyah, ada thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan thariqah yang lain, yang kesemuanya itu memiliki cara-cara tertentu dalam amalan-amalan zikirnya. Buku ini membahas tentang masalah zikir, termasuk juga pengertian dan keutamaannya, waktu dan adab atau tata cara dalam berzikir, kemudian klasifikasi bacaan zikir, kemudian juga kelebihan dan keistimewaan zikir, lalu pengaruh bacaan zikir bagi kesehatan jiwa, kemudian zikir untuk membentuk pribadi yang harmonis. Dengan mengingat kepada Allah, hati seseorang akan menjadi damai dan tenang. Mengapa? Karena selalu mengingat kepada Allah, maka seorang hamba itu merasa dekat dengan Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah oleh karena dia selalu dekat dengan Allah dan merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang selalu dekat dengan Allah, maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah. Maka itu, dengan berzikir hati menjadi tenang, hati menjadi damai dan optimisme karena ada harapan. Harapan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bergantung seluruh manusia maupun juga seluruh makhluk yang ada di dunia.
banyak kajian-kajian tentang zikir yang juga dibahas dalam buku ini, dan juga bagaimana seorang hamba, seorang manusia, seorang pengamal thariqah tertentu mengamalkan ajaran-ajarannya. Bahkan dalam dunia tasawuf dikenal juga ada amalan-amalan zikir dengan rumus-rumus tertentu. Misalnya ketika kita habis sholat maktubah, itu ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu dibaca 33 kali. Kemudian juga kalimah-kalimah thayyibah yang lain, la ilaha illallah, membaca istighfar, membaca hauqalah, dan membaca amalan-amalan zikir yang lain. Itu ada tuntunannya berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan kenyataannya bahwa seseorang yang melakukan zikir itu bisa menenteramkan hati dan juga menenteramkan jiwa. Secara spiritual, ketika kita melaksanakan zikir atau melakukan zikir, itu terjadi kontemplasi antara seorang hamba, hati seorang hamba dengan Allah. Terjadi suatu koneksitas antara hati seorang hamba dengan Allah. Dan jika terjadi koneksitas itu, maka Allah pun akan memberikan tabir kemudahan bagi orang-orang tersebut. Oleh karena itu, lakukan amalan-amalan zikir dengan petunjuk-petunjuk sebagaimana yang telah menjadi tuntunan para ulama maupun juga ulama-ulama sufi yang terdapat dalam thariqah sufi. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.